Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri dari kelas A3 2024, program studi bimbingan dan konseling mata kuliah teori-teori kepribadian. Di sini saya akan membahas tentang teori Abraham Maslow. Yang pertama ada biografi singkat Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di New York. Nah, pendidikannya yaitu psikologi di Universitas Wisconsin. Karya pentingnya Motivation and Personality. Dan wafatnya pada tanggal 8 Juni 1970. Selanjutnya ada latar belakang teori Abraham Maslow. Abraham Maslow ini seorang tokoh psikologi humanistik yang memandang manusia sebagai individu dengan potensi besar untuk berkembang. Nah, Maslow ini percaya bahwa setiap orang itu memiliki dorongan untuk mencapai versi terbaik dari dirinya, yaitu aktualisasi diri. Nah, Abraham Maslow ini menciptakan hierarchy of needs untuk menjelaskan bahwa manusia itu memiliki berbagai kebutuhan yang tersusun secara bertahap, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan rasa aman, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti cinta, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Nah, dengan teori ini Maslow memberikan pandangan baru dalam memahami perilaku manusia, yakni melihat manusia dari sudut pandang potensinya untuk tumbuh bukan hanya dari masalah atau kekurangannya. Di slide selanjutnya ada pengertian hierarki kebutuhan. Nah, apa sih hierarki kebutuhan itu? Hierarki kebutuhan yaitu sebuah teori yang menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari yang paling dasar hingga ke yang lebih tinggi. Nah, teori ini tuh digambarkan seperti piramida, di mana kebutuhan dasar berada di bagian bawah dan menjadi fondasi. Nah, Maslow memperkenalkan teori ini tuh pada sejak tahun 1943 dalam tulisan A Theory of Human Motivation. Di slide selanjutnya ada piramida hierarki kebutuhan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa piramida hierarki kebutuhan itu dimulai dari dasar, berarti dari bawah. Nah, yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Nah, ini tuh kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, bernapas, dan tempat tinggal. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka sulit untuk fokus pada hal yang lain-lain. Nah, setelah kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan keamanan. Nah, setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, manusia ingin merasa aman. Ini bisa berupa keamanan fisik, seperti tempat tinggal yang aman, dan emosional, seperti stabilitas pekerjaan atau perlindungan dari bahaya. Selanjutnya, ada kebutuhan sosial. Nah, ketika sudah merasa aman, manusia itu mulai mencari hubungan sosial, seperti teman, keluarga, atau pasangan. Nah, mereka ini ingin merasa dicintai, diterima, dan menjadi bagian dari kelompok itu. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Nah, setelah hubungan sosial ini terpenuhi, manusia ingin dihargai, baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Nah, ini tuh termasuk rasa percaya diri, prestasi, atau mendapatkan pengakuan atas usaha dan kemampuan. Selanjutnya, yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, tingkat ini tingkat tertinggi, yaitu ketika seseorang ingin mencapai potensi penuh dirinya, ini mencakup mengejar mimpi, kreativitas, pengembangan diri, dan menjalin hubungan sesuai dengan nilai atau tujuan yang pribadi. Nah, piramida ini menunjukkan bahwa setiap kebutuhan saling berhubungan, dan seseorang biasanya fokus pada kebutuhan yang lebih rendah sebelum bisa naik ke yang lebih tinggi. Di slide selanjutnya ada kontribusi teori Maslow. Yang pertama ada pengembangan psikologi humanistik, yang kedua aplikasi di pendidikan, yang ketiga pengaruh di dunia kerja, yang keempat pengasuhan anak, dan yang kelima pengembangan diri. Dilanjut, ada kesimpulan. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.